Pernah nggak sih kamu berhenti sejenak terus mikir, kita ini kan Homo sapiens ya, spesies manusia bijak. Tapi kalau lihat kelakuan kita sehari-hari atau berita-berita aneh, kadang rasanya, aduh jauh dari bijak ya. Betul. Filsuf Bertrand Russell bahkan pernah bilang, dia itu seumur hidupnya nyari bukti kalau manusia itu rasional, tapi nggak ketemu-ketemu juga katanya. Nah, paradoks itu dia. Itu yang jadi inti pembahasan kita kali ini kan. Kita akan coba gali lebih dalam bab 1 dari buku Rationality, karya Steven Pinker. Judulnya aja udah provokatif. Seberapa rasionalkah seekor hewan? Pertanyaan ini langsung ya menohok ke pemahaman kita tentang diri sendiri. Persis. Kita mau coba bongkar nih, kenapa sih ada kontras gede banget antara kemampuan berpikir kita yang katanya canggih, bahkan dari zaman nenek moyang pemburu pengumpul. Iya, yang katanya udah hebat itu ya. Heeh. Tapi kok realitas zaman modern ini penuh berita bohong, teori konspirasi aneh, sampai ya ampun, keputusan finansial yang nggak masuk akal. Kok bisa pintar sekaligus irasional? Aneh gitu. Jadi, ya, misi kita dalam penelusuran sumber ini sebetulnya mencoba memahami akar masalahnya. Kenapa spesies yang bisa pecahin kode hukum alam, bangun peradaban kompleks, bahkan terbang ke bulan. Keren banget itu kan. Tapi, di saat yang sama, kita juga gampang banget percaya sama hal-hal yang jelas-jelas keliru. Nah, kita akan lihat sedikit soal kecerdasan leluhur kita, terus tantangan irasionalitas modern, sama beberapa contoh klasik gimana pikiran kita bisa kesandung. Oke. Mari kita mulai dari awal mula cerita kita ya. Jauh sebelum ada internet atau tulisan. Lupakan dulu deh gambaran manusia purba yang cuma bisa geram-geram lari dari macan. Stereotip itu ya. Iya, buku ini ngajak kita lihat suku San di Kalahari, Afrika. Mereka ini ternyata, detektif alam yang luar biasa. Betul. Kemampuan logika dan observasi mereka, terutama pas ngelacak hewan itu, itu mengesankan banget. Mereka nggak cuma bisa bedain jejak kaki antar spesies, tapi juga antar individu dalam spesies yang sama. Cuma dari detail kecil gitu. Iya, hanya dari detail-detail kecil. Bahkan, mereka bisa nyimpulin kondisi fisik hewannya lagi capek atau seger, cuma dari cara jejak itu ngebentuk di tanah. Itu udah keren banget. Tapi yang lebih bikin saya kagum lagi, mereka itu bisa bedain antara korelasi, dua hal terjadi barengan, sama kausalitas, satu hal nyebabin hal lain. Iya, itu penting. Ada cerita dari peneliti Louis Liebenberg soal seorang pelacak San yang awalnya ngira kicauan burung tertentu itu penyebab tanah jadi kering dan bagus buat nyari akar-akaran. Oh, dikira burungnya yang bikin ya? Iya, tapi pelacak lain ngoreksi dia. Mereka bilang, bukan burungnya lah yang bikin tanah kering, itu kan kerjaan matahari. Burung itu cuma tanda aja kalau musim akar enak udah tiba. Nah, itu dia. Pemahaman sebab akibat yang fundamental banget. Mereka nggak terkecoh sama kebetulan semata. Kemampuan bedain ini penting banget supaya nggak salah ambil kesimpulan. Artinya, ya kemampuan berpikir logis dan memahami dunia secara rasional itu bukan penemuan baru. Bukan cuma punya ilmuwan modern. Bukan barang baru sama sekali. Ini udah jadi bagian dari perangkat keras kita sebagai manusia sejak lama banget. Kapasitas dasarnya udah ada di situ. Tepat sekali. Contoh suku San ini nunjukin kalau potensi nalar kita itu sebetulnya dalam dan udah terasah sama kebutuhan bertahan hidup selama ribuan tahun. Mereka pakai logika, observasi, pemahaman kausalitas buat hal yang krusial banget, cari makan dan bertahan hidup di lingkungan yang keras. Nah, ini dia nih pertanyaannya. Kalau pondasi nalar kita katanya sekuat itu, kenapa sekarang kita lihat banyak hal aneh? Orang lebih rela buang duit buat lotre yang peluang menangnya kecil banget. Tapi kok males nabung buat pensiun yang hampir pasti hasilnya bagus jangka panjang. Gimana coba logikanya? Fenomena ini emang bikin bingung ya. Belum lagi soal kepercayaan. Sumber ini ngutip survei di Amerika, itu nunjukin mayoritas orang percaya setidaknya satu hal yang bertentangan sama sains modern. Kayak apa contohnya? Ya kayak penyembuhan jarak jauh, telepati, atau rumah hantu gitu. Malah ada yang inkonsisten, lucu juga. Ada yang percaya rumah hantu, tapi nggak percaya hantu itu sendiri ada. Loh? Gimana ceritanya itu? Aneh kan? Dan di zaman informasi ini masalahnya makin, runyam ya. Berita bohong atau fake news. Kayak contoh yang dikutip Pinker soal klaim palsu politisi atau berita sensasional absurd. Cepet banget nyebarnya ya. Itu nyebarnya lebih cepat dan lebih luas daripada klarifikasinya.
Dan yang paling sering nyebarin ternyata kita sendiri, manusia, bukan cuma program bot. Ini kan ironis banget. Nah, kalau lihat semua ini, gampang banget sih untuk jadi sinis terus mikir, ya udahlah, manusia memang pada dasarnya irasional. Tapi Pinker, sebagai ilmuwan kognitif, dia nolak pandangan yang terlalu simpel itu. Kenapa? Menurut dia, otak kita itu bukan sekedar keranjang sampah isinya delusi. Justru psikologi evolusioner nekenin kita itu berevolusi mengisi ceruk kognitif. Artinya, kita bertahan hidup dan berkembang ya dengan ngandelin kecerdasan, bahasa, sama kerjasama sosial. Jadi, mungkin masalahnya bukan di desain dasar otak kita. Terus di mana dong? Kenapa ada gap gitu antara potensi nalar kita sama perilaku kita sehari-hari? Nah, disinilah kita perlu bedain antara standar rasionalitas yang ideal sama cara kerja pikiran kita di dunia nyata. Ada yang namanya model normatif. Model normatif, apa itu? Itu semacam standar emas cara berpikir yang benar, kayak aturan logika formal atau teori probabilitas. Anggap aja ini peta jalan yang paling lurus dan efisien lah. Tapi kenyataannya, kita nggak selalu pakai peta itu kan? Seringnya nyasar gitu. Nah, itu dia. Psikologi kognitif lewat tokoh kayak Daniel Kahneman dan Amos Tversky nunjukin kita seringnya pakai jalan pintas mental atau heuristik. Jalan pintas, biar cepet gitu ya? Betul, jalan pintas ini seringnya berguna kok, bikin kita cepet ambil keputusan. Tapi kadang jalan pintas ini malah bawa kita ke jurang kesalahan berpikir yang sistematis. Itu yang disebut bias kognitif. Bias kognitif. Sering dengar istilah itu. Penting dipahami ya, pakai jalan pintas atau bikin kesalahan ini nggak otomatis berarti kita bodoh loh. Ini bisa jadi karena keterbatasan otak kita aja dalam proses semua informasi, atau semacam efek samping dari sistem yang dirancang buat efisien di konteks tertentu. Jadi bukan karena rusak gitu ya otaknya? Bukan, kabar baiknya kita bisa belajar ngenalin jebakan-jebakan ini. Oke. Coba kita lihat 1 atau 2 contoh klasik deh, biar lebih kebayang gimana jalan pintas ini bisa nyesatin kita. Ini kayak tes kecil gitu ya, buat lihat seberapa gampang kita bisa terkecoh. Boleh. Kita ambil 2 contoh dari buku ini ya. Pertama, soal logika dasar. Ini terkenal namanya tugas seleksi Watson. Watson, gimana tuh? Bayangin ada 4 kartu di meja. Tiap kartu punya angka di satu sisi, warna di sisi lain. Aturannya gini. Jika sebuah kartu nunjukin angka genap di satu sisi, maka sisi lainnya berwarna merah. Nah, 4 kartu di depanmu nunjukin angka 8, angka 3, warna merah, warna coklat. Kartu mana aja yang wajib kamu balik buat mastiin aturan itu benar-benar diikutin? Oke. Angka genap harus merah. Kartunya 8, 3, merah, coklat. Spontan saya mikir, pasti kartu angka 8. Ya, itu jelas. Kan genap, harus cek merah nggak? Sama kartu warna merah, buat cek angkanya genap nggak? Bener nggak tuh? Nah, itu jawaban paling umum. Tapi kurang tepat. Yang bener itu kartu angka 8 sama kartu warna coklat. Loh kok coklat? Bukan merah? Ya, kartu 8 genap jelas harus dibalik. Kalau belakangnya bukan merah, aturannya salah kan? Kartu 3 ganjil gak relevan, aturan gak ngomongin angka ganjil. Kartu merah juga gak relevan, aturan gak bilang kalau merah maka harus genap. Justru kartu coklat yang penting. Kenapa coklat penting? Karena kalau dibaliknya ternyata angka genap, berarti aturan kalau genap maka merah langsung terbantahkan. Kartu coklat kok angkanya genap? Astaga, iya juga ya. Wah, saya fokus nyari yang cocok sama aturan, genap merah, tapi lupa nyari yang bisa nyalain aturan itu. Coklat tapi ternyata genap. Kok bisa gitu sih? Ini contoh klasik dari bias konfirmasi. Kecenderungan alami kita yaitu nyari bukti yang dukung apa yang udah kita yakini atau hipotesis kita. Kita sering malas atau abai nyari bukti yang bisa nyanggah. Pantesan cuma sedikit yang jawab benar ya. Iya, cuma sekitar 10% orang yang jawab benar tes Watson versi abstrak ini. Tapi menariknya, kalau konteksnya diubah jadi aturan sosial yang konkret, misalnya, kalau minum alkohol harus usia di atas 21. Dikasih kasus, orang jauh lebih gampang identifikasi siapa yang perlu dicek KTP-nya. Oh, jadi kalau soal ngawasin orang lain kita lebih jago ya logikanya? Kelihatannya gitu. Logika kita lebih tajam pas ngawasin potensi pelanggaran aturan sosial. Oke. Itu soal logika. Contoh kedua, gimana sama intuisi kita soal probabilitas?
Ada yang namanya kekeliruan konjungsi katanya. Ah iya, conjunction fallacy. Coba bayangin deskripsi ini. Linda, 31 tahun, lajang, cerdas, blak-blakan, lulusan filsafat, peduli isu keadilan sosial, pernah ikut demo anti nuklir. Oke, kebayang orangnya. Terus? Sekarang, mana yang menurutmu lebih mungkin? A. Linda adalah seorang teller bank, atau B. Linda adalah seorang teller bank dan aktif dalam gerakan feminis? Linda teller bank. Tapi dia aktivis gitu ya? Kayaknya B deh. Teller bank dia feminis. Lebih pas aja gitu rasanya sama deskripsinya. Nah, kebanyakan orang memang milih B. Kenapa? Karena deskripsi Linda itu terasa sangat pas atau representatif sama gambaran kita tentang seorang aktivis feminis. Kita pakai heuristik representativitas. Jadi kita nilai kemungkinan berdasarkan seberapa cocok deskripsinya sama stereotip di kepala kita ya? Persis. Kita nilai kemungkinan berdasarkan seberapa cocok deskripsi itu dengan kategori di kepala kita. Padahal kalau dipikir secara logika probabilitas, Secara logika, B, teller bank di unfeminis, itu nggak mungkin lebih mungkin daripada A, hanya teller bank. Gampangnya, kelompok teller bank yang juga feminis itu kan himpunan bagian di dalam kelompok yang lebih besar, yaitu semua teller bank. oh iya ya, yang B itu lebih spesifik, jadi pasti jumlahnya lebih sedikit atau sama dengan A. Betul. Jadi probabilitas A pasti sama atau lebih besar dari B. Milih B itu ya kekeliruan konjungsi. Kita terkecoh sama detail deskriptif yang terasa cocok, padahal secara statistik itu justru mempersempit kemungkinan. Jadi intuisi kita tentang apa yang terasa mungkin itu seringkali nabrak sama hukum probabilitas yang sebenarnya ya. Wah, baik bias konfirmasi maupun kekeliruan konjungsi ini nunjukin gimana jalan pintas mental kita. Yang seringnya berguna. Iya, yang seringnya berguna, tapi bisa fatal dalam konteks yang butuh analisis lebih cermat. Dan ini ngebawa kita ke analogi yang menarik dari Pinker. Coba deh pikirin ilusi optik. Misalnya gambar garis lurus yang kelihatan bengkok, atau dua objek ukurannya sama tapi kelihatan beda gara-gara konteks visualnya. Oh iya, sering lihat yang kayak gitu. Itu kan bukan berarti mata atau sistem visual kita rusak ya. Sama sekali bukan. Justru ilusi optik itu nunjukin betapa canggihnya sistem visual kita. Otak kita secara otomatis nerjemahin sinyal 2D dari retina jadi persepsi 3D dunia nyata dengan memperhitungkan cahaya, bayangan, perspektif. Terus, ilusinya muncul kenapa? Ilusi terjadi pas sistem yang biasanya akurat banget ini terkecoh sama input yang nggak biasa atau ambigu. Itu kayak efek samping dari sistem yang canggih, bukan bug atau kerusakan. Oke, saya mulai nangkep nih arahnya. Jadi, mungkin bias-bias kognitif yang tadi kita bahas, kayak bias konfirmasi atau kekeliruan konjungsi, itu juga mirip ilusi optik gitu. Bisa jadi. Bisa jadi itu efek samping dari mekanisme berpikir cepat kita. Heuristik itu, yang di banyak situasi lain sebenarnya berguna banget dan adaptif. Kemungkinan besar begitu. Heuristik kayak nyari yang cocok, representativitas atau fokus sama yang mendukung konfirmasi, itu mungkin bantu kita bikin keputusan cepat dalam hidup sehari-hari. Masalahnya muncul pas kita pakai jalan pintas ini secara otomatis di situasi yang butuh pemikiran lebih lambat, logis, dan analitis. Jadi, kesimpulan dari penelusuran kita di bab awal buku Rationality, ini apa dong? Kita ini makhluk yang rumit ya, ternyata. Kompleks banget. Punya potensi nalar sehebat suku Sen yang bisa baca alam, tapi di saat yang sama, gampang banget kesandung logika keliru dan bias di dunia modern yang kompleks ini. Kayak punya mesin berpikir canggih, tapi sering lupa baca manualnya atau malah nggak sadar ada manualnya. Kuncinya ya ada pada kesadaran metakognitif, kesadaran tentang cara kita berpikir itu sendiri. Sadar kapan intuisi kita mungkin lagi nyesetin kita, dan tahu kapan harus ngeluarin peralatan rasionalitas yang lebih formal. Logika, pemahaman probabilitas, berpikir kritis pas ngevaluasi informasi. Alat-alat yang bisa dipelajari ya. Betul, alat-alat ini kan hasil akumulasi dan penyempurnaan pemikiran manusia selama berabad-abad yang bisa kita pelajari dan kita gunakan. Dan ini penting bukan cuma buat kelihatan pinter atau menang debat aja ya. Ngasah kemampuan bernalar ini punya dampak nyata loh buat keputusan penting dalam hidup kita. Soal kesehatan, finansial, karir, bahkan hubungan sama orang lain. Dan di level masyarakat juga kan, ini krusial biar kita nggak gampang kejebak dalam pusaran informasi salah, hoaks, dan polarisasi yang ya bisa merusak. Betul banget. Nah, sebagai penutup nih, mungkin untuk kamu yang lagi dengerin,
Coba deh luangkan waktu sejenak buat refleksi pribadi. Setelah dengar diskusi kita barusan, ada nggak ya area dalam hidup kamu, mungkin keputusan gede yang lagi dihadapi, atau keyakinan kuat yang selama ini dipegang erat, atau bahkan kebiasaan sehari-hari yang kalau dipikir-pikir lagi, mungkin lebih banyak didorong sama perasaan, insting, atau bias ketimbang analisis yang jernih. Pertanyaan bagus tuh. Kapan terakhir kali kamu secara sadar nahan diri dari reaksi spontan dan nyoba mikirin alasannya lebih dalam? Mungkin ya memulai dari pertanyaan itu adalah langkah awal untuk benar-benar jadi homo sapien, manusia yang ya sedikit lebih bijak lah.